Peraduan Cinta Malika, Story by Fujika, episode 11. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Malika. Panggil Pak Nugroho ketika Malika hendak menginjak anak tangga menuju kamarnya. Iya, Pak. Sahut Malika seraya menoleh, kemudian menghampiri Pak Nugroho yang duduk di ruang keluarga. Duduklah Malika. Malika pun duduk di ujung sofa yang memanjang itu. Sebelum memulai, Pak Nugroho menghela nafas yang terdengar begitu berat. Malika yang menyaksikan hal itu dapat memahami akan kemana arah pembicaraan mertuanya itu. Malika, Papa minta maaf. Ucapan Pak Nugroho seketika membuat Malika menatap lekat Pak Nugroho. Papa tidak usah minta maaf. Ini bukan salah Papa. Ingin sekali Malika berkata demikian ke mertuanya itu, namun itu hanya sebatas dalam hati, sulit ia keluarkan. Mungkin Papa sudah egois dengan memaksa kamu masuk ke keluarga ini. Tapi ketahuilah Malika, Papa sama sekali tidak ada maksud untuk tidak memikirkan kebahagiaanmu. Papa pun ingin kamu bahagia sama seperti Papa menginginkan kebahagiaan untuk Angga. Tutur Pak Nugroho lemah lembut. Malika mengerti, Pak. Papa jangan khawatir. Malika akan berusaha semampu Malika membuat Mas Angga berubah menjadi yang Papa inginkan. Timpal Malika tersenyum. Sungguh Malika. Tampak raut wajah Pak Nugroho tidak lagi suram. Binar wajah Pak Nugroho begitu memancar seiring senyumnya yang mengembang mendapat anggukan dari Malika. Papa sungguh senang mendengarnya. Papa yakin kamu pasti bisa mengubah Angga. Ucap Pak Nugroho yakin. Boleh Malika bertanya sesuatu, Pak? Tentu saja boleh. Kamu mau bertanya apa? Pak Nugroho mempersilahkan Malika dengan senang hati. Tadi sewaktu Malika berjalan ke teras belakang, Malika melihat foto seorang nenek di sana. Kalau Malika tidak salah, itu foto nenek Ruby. Apa tebakan Malika benar, Pak? Kamu mengenal nenek Ruby? Benar, itu memang foto nenek Ruby. Nenek Ruby adalah ibunya Papa. Jelas Pak Nugroho semeringah. Wah, dunia ini ternyata sempit, Pak. Malika pun lanjut menceritakan bagaimana ia mengenal nenek Ruby kala itu. Dengan antusias, Pak Nugroho menyimak cerita Malika sambil sesekali terkekeh. Lalu, di mana nenek Ruby sekarang? Tanya Malika begitu ceritanya selesai. Kebetulan saat ini nenek Ruby tengah menjalani medical check-up di Singapura. Sebenarnya, nenek Ruby pun ingin menghadiri pernikahan kamu dengan Angga, tapi Papa melarang. Akan lebih baik jika nenek Ruby rutin memeriksakan kesehatannya. Lagi pula, sebentar lagi nenek Ruby akan pulang dan bertemu dengan kamu. Bukan begitu? Papa sudah melakukan yang seharusnya. Nenek Ruby pasti bangga sama Papa. Ucap Malika tersenyum. Tak lama berselang, Aska yang menggandeng tangan Mika menyalahi percakapan Pak Nugroho dan Malika. Pak, Aska dan Mika mau pamit pulang dulu, ucapnya. Kakak baik, Mika pulang dulu ya, nanti kita main lagi, ucap Mika yang berdiri tepat di depan Malika. Iya sayang, sahut Malika sambil mengelus rambut Mika. Kenapa tidak menginap saja? Tanya Pak Nugroho. Aska harus ke kantor pagi-pagi sekali. Papa kan tahu, dari sini jarak ke kantor Aska lumayan jauh, belum lagi kalau macet. Jelas Aska yang sesekali melirik Malika. Aska tidak mau perasaan Aska semakin dalam karena sering bertemu Malika di rumah ini, Pak. Batin Aska. Kakak baik, kapan-kapan kakak baik main ke rumah Mika ya? Minta Mika serius. Belum sempat Malika mengiyakan permintaan Mika, Pak Nugroho menyalahi. Loh, kok manggilnya kakak baik? Harusnya kan panggil tante, karena tante Malika adalah istri dari Om Angga. Tidak, kakak baik bukan tantenya Mika. Kakak baik harusnya menikah dengan Papa, jadi mamahnya Mika. Sontak,
Semburat rasa heran dan penasaran terpancar dari wajah Pak Nugroho. Ia menatap Aska dan Malika bergantian. Kapan-kapan Aska ke kantor papa. Sungguh tidak nyaman bagi Aska membicarakan sesuatu di mana seseorang yang menjadi topik ada di antara mereka. Pak Nugroho yang mengerti dengan tatapan putranya itu mengangguk. Kalau begitu, Aska berangkat dulu, Pak. Mika, salim sama opa sayang. Ucap Aska lalu meminta Mika juga pamit kepada Pak Nugroho. Pokoknya kakak baik bukan tantenya Mika, opa harus setuju. Baiklah, opa setuju sama Mika. Sini, salim sama opa. Pak Nugroho mengiyakan keinginan cucunya sembari mengulurkan tangan kanannya untuk Mika. Begitu Aska dan Mika tak tampak lagi, Pak Nugroho mengalihkan tatapannya ke Malika yang masih apik menatap kepergian Mika. Malika, panggil Pak Nugroho, membuat Malika menoleh ke Pak Nugroho. Iya, Pak. Pak Nugroho tidak serta-merta melanjutkan kalimatnya. Pandangannya mengarah ke Malika, namun pikirannya melayang entah kemana, sehingga membuat Malika mengerutkan keningnya. "Pak." "Tidak, Malika, tidak ada apa-apa. Sudah larut, kamu istirahatlah." "Baik, Pak. Papa juga istirahatlah," sahut Malika. Di tiap langkah Malika, ia memikirkan reaksi mertuanya yang sangat jelas ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya, Papa mau ngomong apa? Kenapa Papa berekspresi seperti itu? Gumamnya begitu tiba di dalam kamarnya. Di perjalanan menuju rumah, Aska sesekali melirik putrinya yang tengah tertidur di sampingnya. Ia mengarahkan tangan kirinya, lalu mengusap kepala Mika perlahan. "Papa minta maaf sayang. Papa belum bisa memberikan mama untuk Mika," lirihnya. Sesampai di rumah, Aska membaringkan Mika di kamarnya. Setelahnya, ia pun memasuki kamarnya. Ketika hendak merebahkan tubuhnya, ia teringat akan foto-foto yang sempat ia abadikan di dalam ponselnya. Ia kemudian membuka ponselnya dan menggeser satu demi satu foto Malika bersama Mika ketika bermain di rumah Pak Nugroho. Aku benar-benar tidak menyangka jika Malika adalah gadis yang sama yang telah menyelamatkan Mika. Dan aku masih tidak percaya jika gadis yang aku sukai ternyata menjadi adik iparku. Ya Allah, kenapa bisa serumit ini? Aska meletakkan ponselnya di atas nakas, kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur. Aku harus bisa menghapus perasaan ini. Aku tidak mau masa lalu kembali terulang. Ya, walau dengan versi yang berbeda, namun masih dengan cerita yang sama. Di dalam kamar Malika, meski telah berusaha untuk memejamkan mata, namun Malika tetap tidak mampu. Pikirannya melayang-layang, membayangkan akan seperti apa nasib rumah tangganya kelak. Malam ini saja ia ditinggal oleh sang suami yang entah kini berada di mana. Padahal malam ini adalah malam pertama mereka sebagai pengantin baru. Malika kemudian melangkah ke kamar mandi dan berwudu. Setelah melaksanakan sholat sunnah wudu, ia pun kembali mencoba untuk memejamkan mata. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.